Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kevin Egil Adiasya dengan BP 19063, Octavian Marcel dengan BP 19073, Serlina Wijaya dengan BP 19080, dan saya sendiri Sinta Kurniasari dengan BP 19081 dan Widya Larasakti dengan BP 19087. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peradilan dalam hukum pajak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah anak bagian dari hukum administratif. Meskipun ada yang menghendaki agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratif, yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak, karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif, yakni hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu, hukum pajak pada umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaan. Pengertian hukum pajak menurut para ahli. Yang pertama menurut Bohari, hukum fiskal atau hukum pajak merupakan kumpulan dari peraturan yang dimana mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut dari pajak. Yang kedua menurut Dr. Suparman Suhamid Jaja, hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan, di mana pajak tersebut yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang ketiga menurut Hartono Hadi Suprapto, hukum pajak merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pajak itu dipungut serta atas keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa apa pajak itu dikenakan dan berapa besarnya pajak yang harus dipungut. Yang keempat yaitu menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang tergantung oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Sina Wijaya dengan nama BP 19080 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang pengadilan pajak. Kewenangan dan kekuasaan lembaga peradilan pajak ini telah diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang isinya sebagai berikut. Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah, di mana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak, yang mana pengawasannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final. Artinya, putusan pengadilan pajak atas sengketa pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum. Pengadilan pajak memiliki kuasa untuk memanggil atau meminta data ataupun keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga, guna keperluan pemeriksaan sengketa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu, putusan badan peradilan ini tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum.
Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun badan peradilan lainnya, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan ataupun kompetensi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Pajak akan mendapatkan pembinaan dari dua institusi berbeda yang sesuai dengan isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pertama, dalam hal pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan berada di tangan Kementerian Keuangan. Kendati demikian, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Selanjutnya, saya Widya Sakti, BP 19087 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kedudukan pengadilan pajak. Salah satu lembaga peradilan dalam sistem peradilan Indonesia adalah pengadilan pajak. Secara normatif, eksistensi pengadilan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan undang-undang mencabut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, dan bahwa karenanya diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Yaitu, pada penjelasan pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ada dua hal yang melatar belakangi perlunya pengadilan pajak, yakni yang pertama, keberadaan pengadilan pajak bertujuan untuk menegakkan konsep negara hukum yang menghendaki adanya penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Yang kedua, pengadilan pajak berfungsi sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum, terutama berfungsi di dalam memberikan perlindungan terhadap wajib pajak dan penanggung pajak dari tindakan pemerintah di dalam memungut pajak terhadap rakyat. Peradilan pajak di Indonesia meliputi peradilan administrasi murni maupun peradilan administrasi tidak murni. Peradilan administrasi murni seperti penyelesaian sengketa pajak oleh Majelis Pertimbangan Pajak dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan oleh Pengadilan Pajak. Yang kedua yaitu peradilan administrasi tidak murni seperti pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Halo, perkenalkan nama saya Octavia Marcel, nomor BP 19023 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 4, pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pada hakikatnya, tempat sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Akan tetapi, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak. A. Gugatan dalam pengadilan pajak. Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan di pengadilan pajak. Pertama, negara boleh melakukan gugatan berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan, mengikuti tahap pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang terbukti lalai dari kewajibannya. Keduanya wajib pajak pun memiliki hak untuk melayangkan gugatan terhadap proses pajak yang dialaminya. Contoh kasusnya adalah penagihan pajak yang tidak sesuai atau adanya penyitaan aset tanpa ada peringatan terlebih dahulu. B. Tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Pengajuan gugatan oleh wajib pajak atas proses perpajakan harus dilakukan dengan melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia pada pengadilan pajak. Dalam pengajuan surat gugatan tersebut harus disertai dengan salinan putusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung lainnya, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum. Jika dalam proses gugatan penggugat meninggal dunia, pilot atau perusahaannya dilikuidasi, maka surat gugatan dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
Adapun tahapan dalam persidangan pajak sebagai berikut. 1. Diawali dengan penyampaian surat gugatan, uraian kedua gugatan dan surat bantahan antara wajib pajak sebagai penggugat dengan pihak yang tergugat. 2. Penggugat memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara lisan dan memaparkan bukti terkait dengan sengketa pajak. Yang ketiga, penggugat diperkenankan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria. Penggugat berhak hadir dalam sidang pembacaan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ejio Adiaksa yang nomor BP 19063 dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan susunan organisasi dalam hukum pengadilan pajak. Susunan organisasi pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Jumlah wakil ketua lebih dari 1 didasarkan pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Apabila jumlah sengketa pajak sudah tidak dapat ditangani oleh seorang wakil ketua, diperlukan lebih dari 1 wakil ketua. Dan dalam hal wakil ketua lebih dari 1, tugas setiap wakil ketua dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, dan atau jumlah sengketa pajak. Pembinaan serta pengawasan umum dan hakim pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditangani oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Berikut saya ambil sebuah contoh kasus yang terjadi pada tahun 2016, di mana seorang direktur sebuah perusahaan jasa transportasi CT Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa pajak penambah nilai atau PPN dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan cara membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Menurut majelis hakim, terdakwa diperkirakan merugikan negara sebesar 5,8 miliar rupiah. Majelis hakim yang diketuai Hakim Muhammad Zainal Arifin Pengadilan Negeri Semarang menilai terdakwa terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf bila tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.